berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Asal. Bersiap memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah, jadi Bapak mau absen dulu ya kehadiran kita. Saya rasa ini semua aja ya. Kalau Bapak baca namanya, sebutkan hadir. Aina, Ayu, Hadir. Vika, Hadir. Mardiana. Sebelum kita mulai ya, supaya membuka semangat kita, kita awali juga dengan menyanyikan satu lagu nasional. Apa lagunya coba? Tahu kan lagu 17 Agustus nasional? Oke, dari Sabang sampai Merauke ya. Oke, supaya semangat. Oke, satu kita nyanyikan. 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Nah, semalam kita sudah masuk ya di minggu sebelumnya di pertemuan pertama. Coba ada yang masih ingat apa yang kita pelajari di pertemuan ke-1 semalam? Sama Pak? Strategi mengatasi. Coba apa? Strategi mengatasi ancaman ya. Di bidang apa semalam kita bahas? Iya, di bidang ideologi dan politik ya. Dan itu sudah kita presentasikan. Kalian juga ya. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah, jadi kalian nanti akan menganalisis juga bagaimana strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Ya. Lalu hasil analisis tadi juga akan disajikan dalam bentuk laporan dan presentasi di depan kelas. Nah, itu ya. Dan model yang kita gunakan hari ini namanya sama dengan semalam, Project Based Learning atau PJBL ya. Di mana proyek yang akan dikumpulkan nanti berupa laporan, yaitu laporan hasil analisis yang semalam dan hari ini Mas ya. Oke, baik. Seperti yang diungkapkan bahwa globalisasi telah berpengaruh kepada semua bidang kehidupan, di antaranya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif dan ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat. Nah, itu tadi dia nanya perputaran video mengenai yang akan kita bahas pada hari ini ya. Coba apa tadi yang disampaikan di video itu? Coba, yaitu strategi Mengatasi ancaman. iya. Jadi yang 5 bidang itu sudah dijelaskan di video tadi. Namun hari ini kita mau bahas yang 3 bidang ya. Sekali lagi bidang apa tadi yang mau kita bahas hari ini? Ideologi, Ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Politik kan semalam. Ya, maksud apa yang hari ini? Semalam kan kita ideologi dan politik kan sudah selesai. Maka hari ini lanjutannya yaitu ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Nah, jadi di video tadi juga dijelaskan yang akan kita bahas hari ini yaitu di bidang ekonomi ya, supaya lebih jelas kita belajar pakai slide ini. Kalau gitu Bapak pilih aja ya. Ini kelompok 1 ya, kelompok kedua dan kelompok 3. Oke.
Jadi kelompok 1 tadi membahas strategi di bidang ekonomi. Kelompok 2 strategi di bidang sosial budaya. Dan yang ketiga di bidang pertahanan dan keamanan. Oke ya. Kelompok 2 ini mengatasi sosial budaya. Dan ini kelompok 3. Oke, baik. Jadi untuk menganalisis itu, ya, Bapak kasih waktu dan kesempatan kurang lebih 30 menit. Nanti setelah itu kita akan mendiskusikan atau mempresentasikan ke depan. Ya, Pak. Kemudian setelah itu laporannya dikumpul. Oke ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Silakan dilakukan atau dikerjakan. Bagaimana? Udah ada yang siap? Sudah. Gimana kelompok 1? Udah siap, nak? Siap. Kelompok lain 2, 3? Siap. Udah ya? Ya. Oke, baik. Kalau begitu kita akan melihat penampilan kelompok, setiap kelompok. Bagaimana hasil analisisnya ya? Kalau gitu kita silakan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil analisisnya ke depan. Nah. Kepada kelompok 1 silakan. Baik. Silakan, nak, siapa minta tolong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul menganalisis strategi mengatasi ancaman dalam bidang ekonomi. Materi kami kali ini akan dibacakan oleh pembuat materi. Samping saya bernama Bulan Sarida, saya Uci Maharani. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan materi pertama. Menganalisis strategi mengatasi ancaman dalam bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi tak hanya terjadi bagi negara miskin atau berkembang saja, namun negara maju juga mengalami hal yang sama. Lapangan kerja untuk menekan angka pengangguran, solusinya bisa dengan meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan ruang khusus untuk pelatihan kerja sesuai kebutuhan, mengurangi impor barang dari negara lain. Untuk mengatasi ancaman ekonomi semacam ini, solusi yang bisa dilakukan seperti membuat kebijakan yang ketat terkait kegiatan impor dan tadi presentasi kami. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Oke, baik, nak. Kepada kelompok 2 ataupun 3, jika ada yang belum dipahami boleh silakan ditanyakan ya. Ada? Oke, silakan. Salah satu strategi mengatasi ancaman dalam bidang ekonomi adalah menekan akan mengurangi inflasi. Bagaimana cara untuk menekan inflasi tersebut? Oke, katanya bagaimana cara untuk menekan inflasi atau kenaikan harga ya? Gimana kelompok 1 bisa ditanggapi? Oke, bisa. Baik, kelompok 2 kami akan menjawab pertanyaan kalian. Menekan atau mengurangi inflasi. Cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah inflasi antara lain seperti menekan tingkat upah, proses pendistribusian. Ya, itu dia ya. Nah, tanggapan dari kelompok 1 ya. Gimana dengan yang lain, masih ada? Kelompok yang lain, kelompok 2 atau kelompok 3? Saya, Pak. Oke, silakan, nak. Menurut kelompok 1, bagaimana upaya dalam menerapkan korupsi di Indonesia? Memberantas ya. Memberantaskan korupsi Iya, di pemberantasan, ya. Indonesia. Oke, bagaimana upaya memberantas korupsi di Indonesia katanya? Menjawab, kasus korupsi sudah budaya sehingga drastis untuk diberantas dengan tingginya kasus. Oke, itu tanggapan kelompok 1. Gimana? Nah, Tuan, saya masih ada kelompok yang lain atau teman yang lain? Oke, satu lagi. Mengapa pembangunan infrastruktur dapat menjadi strategi atau solusi dalam bidang ekonomi? Iya, mengapa infrastruktur menjadi strategi mengatasi ancaman bidang ekonomi? Silakan ditanggapi. baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dengan adanya
strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Pertama-tama kami akan menjelaskan pengertian ancaman sosial budaya, contoh ancamannya, serta penyebab terjadinya ancaman sosial budaya. Penjelasan di atas dapat kami berikan 5 strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya dalam era globalisasi saat ini. 1. Menghargai dan melestarikan budaya lokal. Budaya Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Bagi kelompok yang bertanya, silakan. Kena ada yang mau ditanyakan? Kelompok lain silakan. Oke, kepada kelompok 1 nah, silakan. Contoh ancaman di bidang sosial budaya adalah munculnya westernisasi atau meniru gaya kebarat-baratan. Menurut kelompok 2, bagaimana mengatasi agar generasi muda tidak meniru gaya kebarat-baratan, misalnya meniru pakaian yang mini tempat umum. Iya, bagaimana mengatasi supaya kita tidak meniru pakaian asing ya, yang mini-mini. Baiklah, Silakan. saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 1. Orang tua harus percaya diri terhadap kebudayaan bangsa sendiri. 2. Hindarkan anak dari kecantikan. Oke, masih ada? Pada kelompok lain, tidak ada lagi? Oke, baik. Nah, itu dia, silakan ditutup. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Silakan. Kelompok 3. Oke, silakan maju ke depan kalau sudah selesai. Oke, siapa moderator? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan analisis dari kelompok kami. Saya bernama Tiara sebagai moderator. Teman saya Serli. Nama saya Dr. Ramadhani. Nama saya Surya Astuti. Baiklah, itu saja. Aku saja yang akan dibacakan oleh Serli. Oke, silakan rekan-rekan pahami mulai. Menganalisis strategi dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Integrasi nasional adalah penyatuan bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh. Tujuannya agar masyarakat bisa menjalankan fungsi dan perannya. Meskipun begitu, membangun integrasi nasional tidaklah mudah. 5. Penerapan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah pemahaman masyarakat mengenai jati diri bangsanya untuk mencapai cita-cita tertentu. Oke, silakan moderator. Baiklah, kami buka sesi pertanyaan. Siapa yang ingin Ya, bertanya? silakan kepada kelompok lain. Oke, silakan nak. Dalam sistem pertahanan rakyat semesta atau disebut Sishakam merata, rakyat adalah kekuatan pendukung dan TNI adalah kekuatan utama. Bagaimana peran masyarakat dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan? Ya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu 1. Menjaga wilayah Indonesia dimulai dari lingkungan sekitar ke tempat tinggal. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kelompok 1. Silakan nak. Menurut kelompok 3, bagaimana cara meningkatkan kekuatan militer? Ya, bagaimana cara meningkatkan kekuatan militer ya? Oke, silakan ditanggapi nak. Meningkatkan kekuatan militer. Strategi mengatasi ancaman integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan yang pertama adalah meningkatkan kekuatan militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan dulu tepuk tangan. Lihat kabinetnya, kelompok 1, kelompok 2, 3 ini. Kelompok 3 nak, dikumpul ya. Jadi kesimpulannya begini, ya. Ancaman itu bisa datang kapan saja ya, tanpa kita ketahui. Tetapi kita diminta harus siap dan waspada. Oke. Nah, tadi kita awali dengan doa dan sekarang kita akhiri atau kita tutup juga dengan doa. Bapak minta kepada ketua kelas untuk menutup dalam doa. Silakan nak. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Oke, siapkan. Memberikan salam.